seorang konsultan akuntansi pajak, senior auditor, sekarang jadi manajer keuangan di industri fintech. Dan di situ juga gue berani buat punya ekspektasi yang by amount cukup tinggi lah menurut gue dari posisi gue sebagai senior. Menurut gue juga tinggi kok, 2 digit di akhir tuh nggak di akhir belasan. Gimana caranya biar bisa jadi manajer di Berat usia ya. baru 30 tahun? Berat ya. Ada satu hal yang masih gue pegang sampai sekarang, yaitu kadang kalau di requirement tuh ditulis gitu ya, can do attitude. Gue hampir jarang banget buat nolak kerjaan selama itu masih nyambung di kerjaan gue ya. Setidaknya gue kerjain dulu. Nah jadi orang tuh punya belief atas itu, orang punya trust atas itu gitu. Jadi mungkin ngegasnya di awal tuh lebih kenceng, kita lembur sampai jam 3, sampai jam 2, mulai lagi besok jam 8 gitu ya. Itu kan ada value-nya gitu kan. Dan itu kan nggak langsung saat itu kita rasain Dapet, ya. gitu, kita dapet. Nah itu yang pengen gue bilang adalah etos kerja kayak gitu itu yang hari-hari ini mereka nggak tahan gitu. Dalam kasus gue setidaknya gue tuh menjalankan itu gitu. Ya buat yang pengen, lo tahu pengennya apa ya dikejar gitu. Nah cara ngejarnya itulah ya lo harus buktiin kalau lo itu layak. Kerja di accounting tuh seru atau ngebosinin gak sih? Dua-duanya, kadang bosenin, kadang seru. Yang bikin lu berjalan lagi tuh apa? Bener-bener semua hiring platform itu gue buka, gue update CV gue. Bahkan gue pernah dapat notifikasi dari Jobstreet bahwa gue apply udah kebanyakan. Shit. Iya. Jobstreet bisa kebanyakan apply. Dia bisa ngasih notifikasi, lo apply udah kebanyakan. Intinya itu gitu. Gue kena asam lambung itu saat gue di kantor akuntan. Jadi gue minum kopi bangun tidur americano. Yang auditor. Gue minum americano pagi, gue minum americano malam. Karena lu lembur terus. Karena gue lembur terus. Terus gue kena asam lambung. Itu kan bagian dari pengorbanan ya. Orang mikir ya lo rela sampai sakit-sakit gitu sih buat kerja doang gitu. Itu nggak doang sih menurut gue ya. Mudah-mudahan gue emang bisa menjadi tangguh. Lu tangguh lah, Im. Kalau masih gagah-gagahan mau investasi bisa jadi kaya, aduh, ya nggak? Tapi mungkin ya, mungkin ada yang begitu dan dia mungkin berhasil tuh, ada nggak? Bukan mungkin, pasti ada. Pasti ada. Ya orang dari lotre kan, dari 1 juta orang pasti ada 1 yang menang kan. Itu investasi. Nah yang menang berarti menang lotre aja buat gue. Terserah mau nyebutnya apa. Buat gue yang ada 1 orang yang menang ya kayak lagi main lotre aja, lagi main judi aja. Earning meresikokan harta itu bukan berjudi, tapi rasanya itu seperti judi. Caranya bukan judi. Gue juga ngerasain itu. Kan tadi gue bilang gue sempet juga punya kan. Terus kayak gue ngerasanya bener-bener kayak judi. Tapi itu bukan judi. Tapi rasanya akan terasa seperti judi. Apalagi kalau di kripto gitu kan. Ya terserah. Bukan investasi aja loh. Berbisnis karena lu resikokan harta. Jadi apapun yang lu resikokan. Di harta itu potensinya tuh mirip judi. Selamat datang di Ajari Aku Menjadi Tangguh. Ya, balik lagi nih sekarang sama temen gue nih namanya Rohim. Seorang konsultan akuntansi pajak, senior auditor, sekarang jadi manajer keuangan di industri fintech. Thank you. Gimana kabar nih PM? Aduh, kabarnya baik. Kayaknya kita udah ngobrol 2 jam sebelumnya. Lu pasti dong. Biar kan lebih luas kan. Boleh. Masih muda, umur 30, bayangin. Jadi senior di umur senior auditor umur berapa? 26, 25? Ya segituan lah. 25, gila. Gimana Im? Gue mau diceritain dong soal Purbaya Effect gimana? Ya Effect udah lewat. Oh, udah lewat. Oh gak mau bahas itu. Kenapa ada masalah sama Pak Buraya? Enggak, terlalu baru. Oh terlalu baru. Buat kita kasih penilaian. Oh gitu. Kapan kira-kira? Ya tunggulah 100 hari. 100 tahun lagi? Oh. Oke, ya ini temen gue nih, kita nanya dulu lah. Gimana sih dari manajer keuangan di fintech itu? Capek gak sih? Capek gak sih? Capek. Oh capek kalau kerja jadi manajer keuangan ya? Kayak nanti cerita ya. Boleh. Gimana di manajer keuangan, terus sampai bisa posisi itu, manajer keuangan gimana? Terus kasih tahu teman-teman nih gimana caranya biar bisa jadi manajer dengan di berat usia ya? Baru 30 tahun. Berat ya? Iya dong, kasih tahu kan. Gue mau belajar, gue juga mau belajar nih, teman-teman juga mau belajar, biar kita juga bisa keren kayak lu lah, Im lah. Ya. Oke, kita
Ya gue mau tahu dulu lah di manajer keuangan tuh kayak gimana. Ya, ya itu yang gue kerjain sekarang. Gue kerja di industri payment gateway. Jadi Payment gateway. kalau tadi ngomongin fintech, kita industri keuangan tapi kita tuh cuman jadi jembatan doang. Ya, Jadi kayak ya, misalnya kita ngobrol sekarang di kafe, customernya bayar pakai QR, VA dan lain-lain. Terus Jadi nanti pembayaran itu lewat perusahaan lu gitu Im. Kalau kita bayar-bayar makan gitu, iya ditampung dulu, tampung dulu. baru nanti kita bayarkan ke si. Oke. Jadi lu kerja di tempat yang nampung uang gitu. Iya. Technically iya. Ah ya, kayak oke gitu. oke. Dan gue kerja spesifiknya di accounting. Jadi kalau dari awal karir gue di finance, accounting, dan tax, itu sekarang gue cuma ngerjain accounting aja. Fokus ya. Fokusnya ngerjain accounting aja. Jadi hari-hari ngerjain report, ngecek jurnal, nggak boleh ada inovasi, harus follow rules aja. Follow the rules ya. Jadi ngomong. Ya lanjut ngomong-ngomong kayak gitu accounting. Kerja di accounting tuh seru atau ngebosinin gak sih? dua-duanya Oh, ada masa-masa berjalan bersamaan ya. kadang sama, kadang bosenin, kadang seru gitu. Kayak sekarang lagi seru karena lagi audit. Lagi di audit. Di audit tuh kayak ada pride-nya ya. Iya, kayak kerjaan kita setahun ke belakang dicek oleh orang lain, dicek oleh pihak lain, wajar atau enggak, gimana kita prepare laporannya. Jadi kayak itu jadi reminder kita buat day to day-nya tuh kerja ya yang benar gitu, yang minim kesalahan lah, karena anyway akan dicek di tahun depan. Oke. Wah, seru juga. Oke, sampai nanti kita di posisi sekarang, gue nanti mau tarik ke belakang ya. Sampai bisa kayak gitu tuh gimana? Sampai kita kerja bareng dulu ya. Anda sangat menargetkan itu seperti. Ya dulu gue pernah kerja bareng lah. Nah, jadi timnya Bang Oim lah ya. Enggak lah, gue yang jadi tim lu, gue yang di hire saat lo udah 3 tahun kerja di situ. Gue mau tahu dulu lah, di posisi manajer keuangan ini berarti lu berhubungannya sama direktur langsung dong. Sampai ke investor juga gak sih? Ya, atasan gue itu senior manager. Oke. Terus di atasnya ada CFO. Ke CFO. Wih, keren ya. Gitu kalau kerja manajer deket sama yang di atas ya. Ya gitulah. Tapi pusing nggak komunikasinya? Beda kan? Lu berarti tengah-tengah nih. Ada komunikasi sama direktur, ada komunikasi sama ada mungkin supervisor, terus ke samping juga di divisi lain. Itu komunikasinya gimana sih? Sebenarnya senior manager gue itu di hire setelah gue, jadi gue sempet reportnya tuh langsung ke CFO, direktur, langsung ke direktur keuangannya, dan itu mungkin dinilai kurang efektif untuk posisi beliau as a CFO, tapi masih banyak yang dihandle kerjaan-kerjaan administratif gitu ya. Terus muncullah senior manager yang jadi atasan gue. Itu banyak pekerjaan gue yang lebih mudah, dalam artian kalau sebelumnya gue approval semuanya ke CFO, sekarang gue punya senior manager, jadi diskusinya lebih cair gitu. Gue nggak perlu banyak filter sebelum gue diskusi ke direktur. Emang biasanya ngomongnya gimana? Filter apa yang filter nih? Nggak. Skip aja bahaya. Wah, keren. Ya ini buat gambaran kalau di posisi manajer ya gitulah, diapit sana sini, ke bawah, ke atas, ke samping sama divisi lain, terus sama berhubungan juga biasanya keluar ada bank ya. Iya. Ada bank, ada auditor ya. Oke, keren. Tapi yang paling baru tahu gue, Im. Lanjut. Yang paling yang paling berat itu menurut gue manage orang sih, karena kayak yang dulu di ada level emang ya. Orang itu kan beda-beda ya, dan kita manage. Kalau di gua tuh ada gue punya 2 tim di under gue. Itu personality-nya beda-beda, speed-nya beda-beda, terus juga pemahamannya beda-beda, dan itu tapi tujuan OKR atau KPI kita sama gitu. Jadi kayak tujuannya tuh satu,
tapi orangnya beda-beda, jadi gue harus mengakomodir itu buat anyway bisa achieve aja gitu. Oke. Apa yang lu lakuin, apa yang lu pelajarin supaya lu as manager, sebagai manager lu bisa apa ya, ngebantu mereka, bikin mereka ikut juga sama lu, tapi tetap dapat KPI, dapat achievement juga. Jujur apa yang gue lakukan adalah Gue mau belajar juga, mau tahu. gue apa yang gue terima dari lo saat kita kerja bareng saat itu. serius. Gue bukan karena lo undang gue ngomong kayak gini ya. Jadi Nyebelin dia. dulu kita sempat kerja bareng di awal-awal gue lulus. Itu di situ gue banyak belajar gitu, dan itu yang sampai sekarang tuh masih gue terapin gitu. Dulu itu boleh dibilang itu tempat kerja pertama gue. Gue belum ngerti kerjaan secara flow-nya orang kerja gitu ya. Dan lo banyak ngajarin gue terkait itu, dan lo ngasih kepercayaan. Pokoknya kerjain dulu aja. Ketika lo nggak bisa atau ada sulitan gitu, baru follow up lagi ke atasan lo gitu. Jadi itu yang gue terapin juga di sekarang gitu. Jadi gue nggak ngedikte orang untuk lo harus ngerjain dengan begini enggak gitu. Tapi lo tau reasonnya kenapa begitu? Reasonnya apa? Kenapa begitu reasonnya tau? Buat gue tahu karena gue percaya dia gitu. Gue percaya experience dia. Jadi kerjain dulu aja gitu. Karena again cara dia ngerjain, stylenya, taste-nya itu kan beda ya. Jadi gue ngasih kepercayaan itulah. Ketika lo ada masalah atau ada apa baru ke gue ya, itu berarti sesuatu yang lo stuck di situ kan. Nah baru kita selesaiin gitu. Betul. Ya. Sebenarnya itu sama. Cuman kalau gue kenapa begitu? Orang itu nggak akan tahu sebelum dia nyobain dulu. Oh iya. Karena kalau kita jelasin berkali-kali pun, setelahnya lupa. Jadi udahlah, jangan banyak nanya, kerjain dulu aja. Habis kerjain bingung baru nanya. Jangan nanya dulu baru kerjain, lu lupa yang ada. Sebenarnya itu. Jangan bertanya tuh dalam keadaan kosong. Iya, bertanya kadang cuma pengen tahu doang, sebenarnya belum ngapa-ngapain. Itu bener-bener buang waktu aja. Iya benar. Buang waktu buat dia, buang waktu buat kita. Nah. Ya, gara-gara lu mention itu lah ya. Mention yang mana nih? Apapun lah. Oke. Kita ya kan gue udah tahu nih ya, teman-teman udah tahu lah sama gue nih manajer. Gue pengen yang nonton nih di channel gue bisa dapat value, bisa tahu gimana caranya jadi manajer. Dan gue cerita dulu lah, nanti kita cerita di tengah-tengah kan lu ada sesuatu yang bikin lu lumayan apa ya namanya insecure ya, lumayan agak stres ya di situ. Nanti sampai momen itu cerita dulu lah, lu dari awal kerja gimana sih, lulus IPK cum laude gitu kan, S1 keren banget kan cum laude. IPK gue aja aduh kecil banget cum laude, itu gimana bisa cum laude, terus masuk konsultan, masuk auditor, sampai jadi manajer, boleh ceritain lah. Sampai cum laude jauh banget ya. Cum laude kan? Cum laude gak? Iya. Ya cuman cerita dikit aja lah cum laude. Iya. Tadi enggak. Apa namanya? Ketika gue kuliah itu, gue tuh cuman fokus supaya gue lulus ujiannya. Kalau udah dulu ya sama juga ya. Jadi kayak tapi kalau setelah ujian lulus gue ditanya accounting ini masuk kemana nggak ngerti, kayak nol. Tapi ujian gue lulus gitu. Jadi nah mungkin karena apa namanya untuk sampai dapat cum laude itu ya udah kumpulin aja poinnya, dia AA-nya sekian, ikutin dosen aja sekian, ya ikutin dosen. Jadi apa namanya? Nggak serta-merta orang, kalau setidaknya di gue gitu ya, yang gue alami adalah gue nggak 100% paham tentang jurusan gue saat itu gitu. Baru setelah kerja gue baru kayak bener-bener dalam nih paham gitu. Dan tadi gue mention dikit, gue ngawali karir di kantor konsultan. Kita sekantor. Anda sebagai bos saya saat itu. Bukan bos, teman. Kita temenan semua di situ ya. Ya gue banyak belajar dari situ. Terus setelah itu gue lanjutin di kantor akuntan. Nah dari situ gue baru di startup apa namanya health tech gitu. Jadi kayak
Kalau lo konsultasi sama dokter online, obatnya diantar gitu. Tag juga ya. Iya. Dari situlah sebenarnya gua udah nggak maksudnya udah accountant as a internal company Perusahaan gitu. ya. Dan kalau tadi ngomongin apa namanya naik dari senior auditor ke manager ya di situ apa awalnya gitu. Jadi tapi memang di situ gue sebagai single kontributor, gue nggak punya tim. Title-nya manager tapi gue nggak punya tim, jadi gue bener-bener handle semua sendiri. Karena itu jadi menurut gue penting buat kita apa namanya profiling company yang offer kita gitu loh. Jadi lo di offer dengan angka sekian itu apa sih yang lo kerjain gitu? Itu kan selalu beriringan gitu ya. Ya harus jadi pertimbangan lah. Iya harus jadi pertimbangan, dan di situ juga gue berani buat apa punya ekspektasi yang by amount cukup tinggi lah menurut gue dari posisi gue sebagai senior. Menurut gue juga tinggi kok. 2 digit di akhir itu lumayan. 2 digit di akhir. Nggak di akhir belasan. Ya gitu. Boleh di... Nggak gue usah disebutin lah, tinggal kira-kira aja ya nggak? Ya lumayan kan? Ya lumayan. Masih muda bos, ya kan? Ya yang gue mau tanya, menurut lo yang bikin lo bisa dipercaya sampai di posisi itu apa? Biar di sharing lah ke teman-teman. Kenapa lo bisa dapat kepercayaan sampai di posisi manajer lah sampai sekarang, dan lo pindah itu bahasanya nggak susah, nggak tiba-tiba downgrade. Jadi admin aja deh yang penting kerja gitu, gaji UMR kan enggak kan? Ya. Ada satu hal yang masih gue pegang sampai sekarang, yaitu kadang kalau di requirement tuh ditulis gitu ya, can do attitude gitu. Nah kadang orang ngelihatnya itu bisa baik bisa jelek gitu, maksudnya kayak kalau dituntut ya. Iya, kalau yang lihat jelek ya kayaknya nih company nggak bagus nih gitu, dia maunya orang yang serba bisa gitu. Kalau POV-nya bagus, POV-nya yang bagus adalah ya mungkin apa namanya kita tuh company ekspektasi buat kita nyoba dulu gitu loh. Nah itu yang gue lakukan. Gue hampir jarang banget buat nolak kerjaan selama itu masih nyambung di kerjaan gue ya. Setidaknya gue kerjain dulu. Nah jadi orang tuh punya belief atas itu, orang punya trust atas itu gitu. Jadi dan itu juga yang tadi gue singgung di awal, gue terapin juga ke tim gue bahwa lo kerjain dulu aja gitu. Gue percaya lo kerjain dan itu juga yang ketika gue diminta oleh atasan gue, ya udah gue bisa aja dulu gitu. Soal nanti gimana ya udah itu kan nanti. Ya, tapi kita perbaiki nanti. Gue kerjain dulu dan nah masalahnya adalah gimana kita bisa mentranslate itu di awal ketika kita di offer oleh company baru kan nggak bisa ya. Nah itu gue proof di probation gue yang 3 bulan atau 6 bulan itu. Oke. Tapi yang bikin orang tetap tertarik di awal sebelum mereka menurut lo apa yang lu rasain aja? Ini bisa jadi pelajaran buat orang lah. Yang gue rasain adalah tempat kerja lu itu nggak sukanya tapi itu menentukan kemana langkah berikutnya. Jadi kayak kalau dulu gue ngawalin setelah lulus tuh di kantor konsultan, di kantor akuntan, itu menentukan kemana gue berikutnya gitu. Jadi memilih company itu juga nggak yang asal. Nah ini agak apa ya? Mungkin orang lihatnya kayak terlalu naif di Indonesia sekarang yang cari kerja susah. Ya jadi poin gue tadi mau bilang adalah lo terima offer dari kantor tuh lihat dulu kantornya juga, lihat juga kantornya gitu. Jangan asal diterima. Cuma kan itu agak kontradiktif dengan kondisi Indonesia saat ini. Gitu. Karena itu akan menjadi penentu pada saat perjalanan karir berikutnya. Betul. Hati-hati juga di situ. Maka yang mau lu mention, kenapa gue bisa berjalan dengan mudah? Karena lu punya starter yang cukup bisa orang tuh langsung nengok pada lihat CV lu gitu ya. Ya mungkin kalau buat jadi nih misalkan kalau buat anak-anak mahasiswa ya mungkin lu bisa sarankan ya gue sarankan lah ya kalau bisa kalian itu lulus masuknya ke konsultan atau ke
auditor Iya. khususnya atau konsultan accounting atau pajak. Kalau untuk yang lulusan accounting. Tapi sebetulnya pun kalian IT atau kampus apapun, gue juga akan tetap nyaranin masuklah ke konsultan. Ada konsultan di hukum, ada konsultan Iya, iya. di IT, ada konsultan. Ya gue juga pasti nyaranin ke situ. Kenapa? Pada saat nanti berikutnya karir berikutnya, jadi punya apa ya? Punya pijakan yang kuat Betul, kan. betul, betul. Jadi banyak ilmu yang bisa diambil, Mhm. banyak case by case yang bisa diambil gitu ya. Banyak pengalaman dari senior-senior di sana, dari bos-bos di konsultan. Kenapa Anda senyum? Gitu. Ya, emang biasanya kalau di konsultan itu karena mengerjakan nggak cuma satu perusahaan. Nah, Jadi di awal karir itu kalian fulfill lah. Berikutnya udah nggak terlalu berat kan. Kayak di perjalanan gue mau tahu lah. Gue mau tahu ya, gue udah tahu. Cuman tolong ceritain aja. Tadi lu cerita sempet eh, udah keren manajer tapi susah dapat kerja 4 bulan. Gimana sih? Nah, itu kenapa? Cukup bikin lu stres gak sih? cukup bikin stres. Jadi setelah tadi yang gue di health tech itu, gue pindah lagi ke kantor. Kenapa gue pindah? Karena Oh iya, ceritanya boleh lah ya. Kenapa bisa sampai stop? Itu kan bukan hal yang lu kira juga kan Iya, ya. iya, iya. Kenapa sampai stop? Kenapa sampai jadi lumayan lama? Ada hal rewel kah lu yang lu pikirkan gitu? ya, ya. Jadi gue pindah ke startup lagi. Kita tuh bisnisnya NFT kalau dulu sempet Lagi rame NFT ya? ya lagi rame NFT awal-awal COVID gitu ya, orang semua di rumah. Tapi ternyata apa ya, gimana bilangnya? Nggak ketemu market fitnya lah gitu. Jadi nggak ketemu market fitnya sampai akhirnya kita harus tutup gitu. Tapi cukup nabungan. Hah? Cukup udah nabungan. Sesuai gue udah. Untungnya pengalaman di kantor yang sebelumnya itu cukup ngajarin kalau ya kerja di industri kayak gini, apalagi startup gitu ya, mau apapun itu nggak bisa terlalu tenang gitu, nggak bisa terlalu santai. Kita bisa tiba-tiba ada town hall terus di layoff tuh. Iya, udah biasa. Iya, gitu. Dan sampai akhirnya kantornya tutup, tapi karena gue di finance, gue orang terakhir yang beresin semuanya. Ada kali 2, 3 atau 4 bulan, gue lupa. Orang finance kalau ada perusahaan mau collapse paling terakhir keluar ya. Paling terakhir bareng keluar. sama HRD. Bareng sama HRD. Kita hitung dulu tuh semua. Setelah layoff semuanya ya, sisa gua. Bahkan HRD-nya tuh udah duluan. Karena dia udah dapet another opportunity. Terus gue masih nyari-nyari, sempet waktu itu di offer juga di Bali. Oke. Di offer di Bali udah gue terima, udah tinggal 2 minggu berangkat, terus gue sakit. Oh. Ya mungkin itu bukan jalannya. Ya bukan jalannya, terus ya akhirnya gue di layoff juga akhirnya. Jadi cuman karena gue masih bantuin buat ngeberesin, jadi 2-3 bulan itu gue masih ada terima. Masih ada gaji, penghasilan lah ya. Gitu. Apa tadi pertanyaannya? Apa yang bikin lu itu cukup bikin stres gak sih? Cukup bikin stres karena gue nggak tahu setelah ini gue mau kemana. Gue udah coba apply tapi belum ada yang nyangkut gitu. Karena gue nggak tahu kayak 2023, 2024 itu kayak susah banget buat posisi ya. kerja. Itu tuh kayak bingung aja ya. Posisinya karena posisinya perusahaan tiba-tiba tutup aja ya. Ya kita sebenarnya udah bisa mengcapture itu di akhir-akhir sih. Cuman nggak nyangka aja umurnya sesingkat itu. Gitu. Terus apa nih? Ya kan lu posisinya sempet nggak kerja kan. Kenapa lu bisa lama atau emang gara-gara gamang aja tiba-tiba stop gitu? Bisa lama nggak dapat kerja kan lumayan tuh 4 bulan. Iya. Dan lu lumayan stres kan. Yang bikin lu yakin tuh apa ya? Tadi lu cerita kan apa ceritanya? Gue sempet karena waktu di kantor itu gue tuh full WFH sorry. Jadi jarang banget ke kantor.
Terus Oke. jadi gue agak-agak agak-agak milih juga ya, padahal Jadi udah homey ya di rumah. Gitu terus ya. nyarinya tuh yang WFH lagi gitu. Kayak ya mohon maaf nih, yang kita kerjain kan bukan orang-orang marketing, bukan orang IT gitu. Jadi lebih banyak kan di kantor. Terus akhirnya yaudah gue terima yang nge-offer gue saat itu yang paling cepet dengan kondisi gue downgrade. Dan Title-nya sama tapi benefitnya downgrade downgrade. gitu. Dan Berapa gede? 30%, 40%? apanya? Downgrade? Downgrade-nya 30%. Oh. Jadi gue terima dulu. Tapi kayaknya masih double juga tuh. Downgrade aja Jadi masih. gue nggak tahu ini sebenarnya baik atau enggak, tapi ya itu kondisi yang gue alami Iya. saat itu. Iya, Gitu. oke. Ya gue sih mau highlight itu ya karena ya lu di posisi itu tuh karena udah biasanya di posisi enak tiba-tiba nggak enak itu kan nggak gampang ngelewatin Iya kan. benar. Berat banget. Ada orang mungkin di posisi itu malah terjebak dan lama. Makanya gue mau tanya, yang bikin lu berjalan lagi tuh apa? Atau emang sebenarnya lu berusaha sampai lu dapet? Kan ada orang yang terjebak ya, cuman ngeluh-ngeluh aja sedih gitu. Tapi lu di posisi itu enggak ya? 4 bulan tuh bener-bener nyari ya? Gue bener-bener nyari. Bener-bener semua hiring platform itu gue buka, gue update CV gue update experience gue apply gitu. Bahkan gue pernah dapat notifikasi dari Jobstreet bahwa gue apply udah kebanyakan. Shit. Iya. Hari itu gue apply udah kebanyakan. Gila, baru denger gue juga seumur umur Jobstreet bisa kebanyakan apply. Dia bisa ngasih notifikasi, lo apply udah kebanyakan. Intinya itu. Ada limitnya berarti? Gue tetap bisa apply, tapi dia ngasih reminder. Oh, oke, buset. Segitunya pengen tapi nggak dikasih. Ya maksudnya belum dapat yang cocok. Belum dapat. Oke, ya, gua ngerti. Berarti ya pada saat momennya ya baru udah dapet yang ngasih mau turun pun yaudahlah gue jalanin dulu gitu ya. Iya. Itu berapa lama di tempat itu kan? Berapa lama tempat yang lu terima? 3 bulan. Oh, cuma 3 bulan. Jadi gue bener-bener ngabisin masa probation. Jadi probationnya kan 3 bulan. Di bulan kedua gue dikasih probation review. Nilai gue 2 dari 5. Menurut gue tuh gak fair. Kalau nilai 2 dari 5 tuh setengahnya aja gak nyampe kan. Iya. Kalau bahasa itu 4 nilai dari 10. 4 dari 10 nilainya ya seorang kan? manajer yang kuliahnya lulus cum laude gitu. Enggak lah, tapi kan ada pride yang nggak bisa dibandingin soal gaji ya. Gak usah lah jauh-jauh yang cum laude. Yang gue kerjain hari-hari itu aja gitu. Maksudnya kalau gak ada isu tuh ya berarti setidaknya setengah tuh dapat gitu kan. Which is 2,5 kan kalau dari 5. Ini gue dapetnya 2. Jadi gue tanya tuh, apa yang bikin gue dapet nilai 2? Ya masih dirasa perlu probation 3 bulan lagi. Jadi menurut gue gak fair. Ya intinya biar gajinya gak naik dan gak jadi kontrak. Belakangan gue tahu itu alasannya. Setelah gue resign. Oh, gak bisa nebak itu? Ya gue kan gak mau ini ya. Oke. Ya udah, terus dari akhirnya gue di approach kantor gue yang sekarang. Di yang tempat sekarang. Oke. Dan balik lagi lah ke kondisi yang sebelumnya lah ya, lebih oke lah ya. Udah berapa lama udah yang sekarang? Setahun. Udah setahun. Keren. Gue suka ceritanya. Menurut lu nih Vin, kalau misalkan gue pengen kasih pesan buat yang nonton, apa sih yang harus mereka lakuin biar bisa dapet di posisi manajer lah? Kalau buat mahasiswa aja deh, kalau nggak mahasiswa dan yang saat ini udah mulai kerja, yang mungkin dia udah kadung di perusahaan yang so-so gitu, tetap mau ngejar karir. Ya lu juga manajer pasti kan mau hire orang kayak gimana, bisa bantulah kasih tahu. Kasih tips lah ke mereka. Menurut lu gimana sih? Iya, balik lagi kan setiap kita jalannya tuh beda gitu ya. Dan kalau kasus gue tadi, gue nge-bypass jalan yang menurut gue ya mungkin bisa jadi manajer, tapi gue startingnya gue ubah, gue kerja di konsultan, gue jadi akuntan gitu. Mungkin ngegasnya di awal tuh lebih kenceng, kita lembur sampai jam 3, sampai jam 2, mulai lagi besok jam 8 gitu ya. Itu kan ada value-nya gitu kan. Dan itu kan gak langsung saat itu kita rasain gitu, kita dapet. Dan
Nah itu yang pengen gue bilang adalah etos-etos kerja kayak gitu itu yang hari-hari ini apalagi Mulai ada generasi baru lagi di bawah Gen Z gitu yang mungkin mereka nggak tahan gitu. Kita semua belum tentu, nggak usah mereka lah. Gue mungkin generasi gue belum tentu tahan juga dengan kondisi-kondisi kayak gitu. Nah dalam kasus gue setidaknya gue tuh menjalankan itu gitu. Mungkin di orang lain belum tentu cocok ya gitu. Tapi kalau lo buat yang pengen. ya buat yang pengen lo tahu pengennya apa ya dikejar gitu. Nah cara ngejarnya itulah ya lo harus buktiin kalau lo itu layak gitu. Ya betul. Harus buktiin kalau lu layak. Jadi lu harus rela ngorbanin mau waktu, Ya. tenaga, Hmm. pikiran. Hmm. Ya entah dengan caranya lembur, entah dengan caranya lu harus berpindah ke satu tempat ke tempat lain. Ya, Harus belajar pada orang-orang tertentu. Harus berani kalah dulu. benar, setuju gue. Gue kena asam lambung itu saat gue di kantor akuntan. Jadi gue minum kopi bangun tidur americano. Yang auditor. Iya. Gue minum americano pagi, gue minum americano malam. Karena lu lembur terus. Karena gue lembur terus. Terus gue kena asam lambung. Itu kan bagian dari pengorbanan ya. Maksudnya perjalanan lah. perjalanan. Orang mikir ya lo rela sampai sakit-sakit gitu sih buat kerja doang gitu. Itu nggak doang sih menurut gue. Ya itu bagian dari apa ya, itu pengorbanan pilihan orang juga. Pilihan orang gitu sih. Oh, gue juga baru tahu segitunya. Gitu. Seru. Ya, tahu. Ya gue happy lah dengar semua cerita ini. Ya mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan gue emang bisa menjadi tangguh selamanya. Lu tangguh lah Im. Makanya kita ajak biar bisa orang-orang juga. Menurut gue banyak orang yang tangguh kok. Iya. Lu lebih tangguh. Enggak lah. Nanti gantian di channel lu, gue yang di situ. Enggak lah, lu mau jadi host. Ada segmen khusus. Enggak lah, gak usah lah. Enggak, harusnya episode pertama itu lo yang di sini. Enggak lah, gue gak bisa apa-apa. Gue cuma coba-coba gini doang. Ya, kita kembali lagi. Kan gue lagi mau nanya dulu nih. Apa? Ya sekarang kan lu dari posisi sekarang. Sebenarnya banyak sih gue mau tanya lagi. Cuman kita ini biar gak terlalu panjang. Gue mau tahu aja. Berikutnya lu target mau kemana? Berikutnya gue target. Kalau karir lu mau ngejar apa lagi gitu di posisinya? Apa masih ada ambisi atau udah cukup di sini? Nah, gue bingung nih ditanya kayak gini. Kalau gue pengen belajar lagi, gue pengen ngambil S2. Tapi gue gak pengen di Indo. Oh, bagus, setuju gue. Gue pengen keluar gitu, cuman kayak jalannya tuh gue belum dapat aja gitu. Gue startingnya tuh harus prepare-nya tuh harus dari mana gitu. Gue belum dapat aja. Ya minimal kalau di Indo ITB lah Im. ITB. Kalau enggak ITB baru lu keluar. Ya itu kan lumayan pride kan. Ya. Terus apa lagi nextnya? Lebih ke pendidikan. Pendidikan karena menurut gue itu apa yang gue punya sekarang tuh perlu diimprove. Kalau enggak ya gue ketinggalan gitu sama yang lain. Setiap hari kita di Indo ada lulusan baru, ada orang yang selalu punya experience yang lebih. Kalau gue nggak improve diri gue tuh ya udah akan ketinggalan aja. Tapi gue mau nanya dikit dong. Menurut lu gimana sih yang banyak kayak kreator-kreator ngomongin keuangan? Ya maksudnya lu kan di posisi manajer nggak tertarik tuh kayak ngomongin investasi segala macam. Ya, lu udah lama di perusahaan. Kenapa lu nggak tertarik sama kayak investasi kayak gitu? Kenapa? Gue sempat tertarik, gue sempat coba juga invest di saham gitu. Cuman memang saat gue nyoba itu, gue masih belum cukup literasi lah. Jadi yang ada itu gue nyangkut sampai sekarang bahkan. Jadi gue belum tertarik lagi. Kenapa gue belum tertarik lagi? Karena menurut gue itu tuh nggak bisa disambi gitu loh. Kayak gue harus belajarnya tuh harus pahaminya tuh konsisten pelan-pelan gitu, nggak yang asal. Tapi ini mau sebenarnya ini salah satu yang mau gue bener-bener tabrak sih nanti pada saat mungkin rame ya. Gue tuh punya hasil gue pencarian lah ya. Jadi ada gue sebut namanya buat gue ya konversi.
Nah investasi itu di level terakhir sebenarnya. Hmm. Nah lu konversi ini ada 4 layer. Waktu, Hmm. diri, koneksi, Ya, ya. baru kepemilikan harta. Hmm. Nah investasi ini bagian terakhir. Jadi yang harus bener-bener lu jago buat mengkonversi itu lu jago dulu konversi waktu. Ya, ya. Jago dulu konversi diri lu. Berarti Hmm. naikin kemampuan lu. Jago konversi koneksi. Bangun koneksi hubungan dengan banyak orang. Baru terakhir bermain di konversi harta. Hmm. Jangan sampai mainnya tuh udah mau konversi harta. Hmm. Nyari earning itu dari harta. Kenapa? Kecil banget. Ya, ya, ya. Berapa? 10 juta. Kalau kita ngomongin investasi yang wajar 10 juta setahun itu gede-gedenya 10%. Hmm. Setahun dapat berapa? Berapa tadi? Earningnya 10 juta. 10 juta, 10%. Nah, setahun berapa? Berapa? 1 600.000. 1 juta. Satu tahun. Kalau lu simpen, kalau ngomongin investasi, lu investasikan uang lu 10 juta. Yang umum tuh 10 juta tuh returnnya tuh 10% setahun. Oh, ya. Lu cuma dapat 1 juta dari 10 juta. Jadi kalau dibagi 12 bulan, ya lu cuma dapat 200.000 setahun. Iya, iya, iya. Nah kalau mau main ke situ, bermainlah jangka panjang. Atau bermainlah pada saat hartanya udah gede. 10M Baru kerasa tuh ya. Ya, nah kalau misalkan mau lebih cepat ke situ apa? Bangun diri, bangun koneksi, baru bangun harta kepemilikan. Iya, iya. Ini yang mau gue kencengin juga sih. Jadi buat yang investasi, menurut gue bullshit lah. Jadi menurut lu kalau orang yang ngelakuin itu tuh artinya dia udah selesai dengan 3 yang utama tadi. Betul. Dia udah mampu ngonversi waktu dengan baik, ngonversi diri dengan baik, bisa ngonversi koneksi dengan baik. Baru dia bisa ngumpulin harta dengan seenaknya. Iya, iya, iya. Yang sebenarnya kalau udah 3 ini jago, dia nggak perlu harta. Iya, iya, iya. Make sense. Ngerti gak? Itu cara gue jelasin gimana ya kalau orang Muslim bilang tuh Abdurrahman bin Auf gimana ke Madinah. Ya Abdurrahman bin Auf udah jago di dirinya, udah punya koneksinya, hartanya diambil, nggak apa-apa. Datang ke sana tinggal ketemu orang, titipin barang di saya, buat ke supplier nih, ranah supplier. Nah dia terkenal juga di ranah orang customer, di ranah pasar. Nih saya mau jualan ini, beli. Orang beli, lewat kaya lagi, hartanya datang lagi. Makanya kalau orang udah selesai sama diri, sama koneksi, sama waktunya, gak nyari harta. Mau ngapain? Benar. Nah itu yang seharusnya pemimpin-pemimpin kita itu udah selesai dengan 3 yang tadi. Gitu. Ya. Jadi jangan lagi nyari harta di gedung-gedung di Senayan itu. Dia langsung ngungkapin isi hatinya kayaknya. Kalau itu udah pasti ya mau sampai kapan tetap akan ada aja korupsi. Ya ini ya mudah-mudahan kalau naik lagi juga belum tentu ada yang nonton lah. Tapi ini yang mau gue sampaikan ini salah satu materi gue loh, Kim. Cuma salah satu materi. Ya. Itu udah gue very simplify, harusnya sih common, gampang diterima orang. Kalau masih gagah-gagahan mau investasi bisa jadi kaya, aduh. Ya enggak? tapi mungkin ya, mungkin ada yang begitu dan dia mungkin berhasil tuh ada nggak? Bukan mungkin, pasti ada. Pasti ada. Ya orang dari lotre kan dari 1 juta orang pasti ada 1 yang menang kan. Itu investasi. Nah yang menang berarti menang lotre aja buat gue. Hoki gitu berarti. Atau apa? Terserah mau nyebutnya apa. Buat gue yang ada 1 orang yang menang ya kayak lagi main lotre aja, lagi main judi aja. Ya. Nah, gue sebenernya gara lu ngomongin ini ya. Nih, earning di meresikokan harta itu bukan berjudi. Tapi secara psikologi rasanya itu seperti judi. Rasanya seperti judi. Akan seperti judi. Oh caranya bukan judi, tapi rasanya akan seperti judi. Iya. Gue juga ngerasain itu, kan tadi gue bilang gue sempat juga punya kan. Terus kayak gue ngerasanya bener-bener kayak judi. Tapi itu bukan judi, tapi rasanya akan terasa seperti judi. Karena secara hitungan angkanya akan sangat mirip judi. Kalau orang mau perhatiin. Taruh 1 juta bisa kemungkinan habis, bisa kemungkinan dapat 1, 2, 3.
Apalagi kalau di kripto gitu kan. Ya terserah. Pokoknya orang yang meresikokan di harta udah kayak judi. Bukan investasi aja loh. Ya. Berbisnis. Oh ya. Karena lu resikokan harta. Jadi apapun yang lu resikokan. Di harta itu potensinya tuh mirip judi. Gitu. Kecuali kalau nabung tuh beda. Nabungan bukan meresikokan. Lu simpen jatuhnya. Simpen emas, simpen uang itu bukan meresikokan. Itu nabung. Tapi pada saat harta itu dikeluarkan ke tempat lain. Buat sesuatu. Itu meresikokan, itu sangat mirip dengan judi. Ya. Gue karena lu ngomongin jadi ke situ seru. Aduh, thank you Bang Oim. Kayaknya udah Thank ya. you. Wah, ini berarti mau jadi dosen kali enggak? Dosen bisa jadi kalau nanti gue udah 40-50. Oke, tapi saat ini karir nyaman di kerja, manajer udah happy, nggak ada mau target jadi direktur gitu atau mau buka bisnis nggak? Buka bisnis sempat kepikiran, cuman kayak gue harus punya bekal yang mateng lah buat ngebuka. Gue ngerasa kalau sekarang belum cukup mateng. Bisa kalau mateng nggak buka Im. Ya benar juga sih. Karena gue sempat nyoba gitu ya sama teman-teman gue, dan kita tuh isunya tuh masih soal komunikasi, administratif gitu-gitu lah, sampai akhirnya ya bukanya tuh bentar banget dan sayang menurut gue. Ya gitulah. Thank you lah. Ya kita tutup. Kalau nggak habis seru ngobrol sama lu Im. Thank you udah dateng. Gue sih nanti mau lagi lah. Kapan? Masih mau kan datang lagi? Masih mau, tapi gue yang di situ. Aduh jangan, bahaya. Ya kita tutup. Sekian podcast hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat teman-teman. Ya yang tadi bisa diambil silakan diambil. Yang gak bagusnya ya buang aja gak apa-apa. Sekian dari saya. Oh gue lupa kenalin diri. Saya Hidir. Salam growth life balance. Dah.